Yang terhormat narasumber kita Bapak Ahmad Fahrur Raji SPD MSI, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Bapak Rais kami beserta wakil, Bapak Tohari, Bapak Mufid, serta seluruh Bapak Ibu guru, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga MC kita Ibu Anti, karena saya harus mendampingi kegiatan PKPS di aula, jadi mohon izin sekali lagi selamat mengikuti kegiatan workshop pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Workshop kegiatan SMP pada hari ini kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf bila kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari tidak saya Pak, langsung saja ya. Baik. Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan pada pagi hari ini, diberikan waktu dan tempat untuk berbagi apa yang saya pelajari, apa yang sudah saya alami sebagai seorang praktisi pendidikan. Jadi pada sesi kali ini tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya di sini kita bisa saling bertukar pikiran, kita berdiskusi di sini karena sebagai sesama pendidik kita harus saling membantu. Di sini judulnya We Are Only Human, Embracing All the Process to Build Emotional Awareness and Empathy in Educational Context. Jadi kenapa saya memilih judul ini, karena dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi pada beberapa tahun belakangan ini, secara tidak sadar kita sudah tidak lagi menjadi manusia. Namun kenyataannya ternyata realita di kehidupan nyata tidak seperti itu. Contoh sederhananya adalah ketika misalnya sedang macet, dan kalau Bapak Ibu suka lihat, misalnya ada yang suka lawan arah, itu sesederhana itu. Ya kan, mungkin belajar tentang pendidikan kewarganegaraan di sekolah, misalnya tentang disiplin, tentang mengikuti aturan, itu kan jadi hal yang tidak sejalan dengan apa yang dipelajari di sekolah. Jadi akan terjadi kebingungan. Saya diajarin di sekolah harus tertib, harus teratur. Jadi definisinya, jadi pembelajaran sosial emosional itu adalah suatu proses yang membantu individu, baik anak maupun dewasa, untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi penting untuk bertujuan agar individu mampu memahami dan mengatur emosinya. Jadi pengendalian emosi, kemudian memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, kemudian membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mengatasi tantangan hidup secara efektif. Nah, ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi. Ada saat dimana memang biasanya orang-orang yang mudah emosi itu ada hal yang belum selesai dalam hidupnya. Jadi seringkali kita menjumpai sekolah ini sebagai laundry. Anak di rumah kotor, segala macam tadi sudah disebut oleh Bapak, kotor di rumah apa saja. Selanjutnya kalau orang tuanya, ibunya, ayahnya berangkat jam 5, serahkan ke sekolah, seolah-olah sekolah itu laundry, begitu pulang sudah bersih semuanya, dari attitude-nya, dari perilakunya, karakter dan sebagainya. Itu bagaimana mengatasinya sehingga kita tidak salah langkah, karena menganggap kami ini pendidik di sekolah 24 jam apa saja bisa disampaikan, sehingga kan kami butuh keluarga juga. Kami di rumah ada keluarga, sehingga tidak mengganggu kami. Apa perlu kita ada batasi? Ibu boleh bertanya kepada kami jam 20 misalkan, karena ada jam 12 yang WA, bahkan jam 03.00 ada yang WA. Nah, seperti itu. Terima kasih.
Saya menemukan beberapa kali kejadian itu siswa mencoba bernegosiasi dengan kita. Jadi kita sebenarnya sudah kasih poin A, tapi siswa ini berusaha melobi kita dengan beberapa alasan yang sudah dibuat juga. Walaupun memang kita sesama teman itu kadang-kadang suka berbeda pandangan ya. Kadang-kadang ada yang bilang, sudah kalau sudah A, jangan kasih alasan lagi Pak, seperti itu. Itu kan kadang-kadang apa ya, tantangan kita juga, tantangan terhadap anak, terhadap rekan kerja juga seperti itu. Bagaimana solusinya? Terima kasih Pak menanyakan ya, itu yang maksud dari bola gitu kan, sudah mundur di tempat kita yang siapa nih? Pak Hari, Pak Iwan sama kita sudah kumpul nih. Saya mau main bola Pak, please. Tidak ada bisa main bola, jadi bola tuh, kita main bola, benar bisa. Pas biar bisa kantin. Teman masuk ke kelas kan kantin. Nah, iya berarti kan problemnya tadi manajemen waktu. Ya. Tadi juga. Jujur saya lebih senang workshop pembelajaran sosial emosional daripada workshop tentang kurikulum, karena bagi saya membentuk atau merubah karakter siswa lebih sulit daripada memberikan ilmu pelajaran. Setuju. Nah, apa kaitannya dengan itu? Saya ingin menyamakan persepsi atau mungkin lebih bertanya kali ini. Karakter sifat watak secara kebahasaan dengan secara ilmu psikologis sama atau beda? Ya, saya guru bahasa Indonesia. Jadi kalau kita dalami watak, karakter, sifat secara ilmu bahasa Indonesia seperti ini, sama atau beda? Nah, kalau secara ilmu psikologis, karakter, sifat, watak sama atau beda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kasus kami ini langsung saja ada 2 siswa, ini bukan guru ya, 2 siswa ya, 2 siswa itu berantem nih dia ya, yang antara satu dengan yang lain nggak mau menyapa, ibaratnya ya Pak Yogi ada di sana, mohon maaf Pak Yogi, nah Pak Agung ada di sini nih, ini ya kan, marahan ya kan. Nah, kalau marahnya Bu Nur sama Pak Anto kan gampang di rumah makan. paling langsung ngereda gitu kan. Nah, ini siswa ibaratnya Pak Agung kalau ketemu Pak Yogi ya. Pak Yogi juga gitu kalau lihat Pak Agung, apa tuh anak kecil, nah seakan-akan gitu. Nah, ya udah. Solusinya gimana katanya, pertanyaan di situ ya. Nah, ini kalau saya jawab, ini penyelesaiannya kan harus hati-hati, Betul. harus tepat, dan juga jangan sampai keduanya tambah tambah perang ya kan, ya kayak perang Israel, jangan ya. Jadi harus ada, kalau menurut kami harus ada pihak ketiga nih, nikah nih harus ada pihak ketiga ya. Ibarat saya sebagai bu antinya nih, guru BK-nya ya. Ya, di mediasi pertama mungkin kita panggil dulu lah Pak Agung ya, si Agung nih, ini ibaratnya siswa ya, Agung ini ya. Gung, Bapak dengar kamu ribut ya sama Pak Yogi gitu kan, Yogi misalkan gitu, gimana ceritanya, nah gitu sama, nanti setelah saya panggil berikutnya dia setelah dia cerita masalahnya gini, oh gitu, terus menurut kamu bagaimana sih, kamu udah bener apa kamu yang salah? Nanti dia akan curhat terus, setelah curhat terus keinginan kamu bagaimana? Ya saya ingin baikan Pak, tapi ya saya malu misalkan kan gitu ya. Nah ya udah, sebenarnya sih ingin baikan sebenarnya. Habis itu kan saya panggil juga Pak Yogi ya, ribut juga ya sama Bagong ya. Oh ya saya dengerin dulu ceritanya gini sama.
Nah, maunya apa? Nah, saya sih ingin baikan juga. Nah, kalau sama-sama ingin baikan, kita tinggal mediasi saja. Mediasi, selesai. Nah, itu satu. Kalaupun masalahnya tajam nih, ya, kedua-duanya nggak ingin baikan. Nah, baru, kita ya sebagai guru agama keluarin hadis itu, Kak, mungkin ya. Ya, oh, ya aku nggak mau baikan ya. Emang kenapa masalah? Oh, pokoknya saya nggak mau baikan sampai kiamat gemuk ya, misalkan kan gitu kan. Ya udah gini ya. Tuh, kamu orang Islam nggak? Ya, orang Islam ya kan. Ya udah, orang Islam itu pengen masuk surga nggak? Ya pengen. Ya, orang masuk surga syaratnya nggak boleh musuhan sama orang Islam. Musuhan selama 3 hari nih nggak negur nih, kamu nggak bisa masuk surga. Ibadahnya nggak diterima. Oh gitu. Ya ada hadisnya nih. Ya kan? Sama juga yang satunya begitu. Nah, oh kalau udah sadar, ya kan, baru kita baikan aja ya, baikan, ketemu, salaman, selesai Kak gitu Kak. Ya. Terima kasih. Pak Iga dan teman. Oke, lagi. Oke. Pakai metode segitiga restitusi di situ. Ya, segitiga restitusi itu nanti ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi 2 anak ini berselisih, kita stabilkan identitasnya di situ. Jadi jika kita semuanya bahwa anak salah ini itu karena apa? Karena mungkin ada sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada 5 dasar kebutuhan manusia yang mungkin salah satunya tidak terpenuhi. Isi Pak. Iya. Ya. Salah satunya adalah aktualisasi diri, ada penghargaan, ada kasih sayang dan rasa aman, atau mungkin kebutuhan fisiologinya yang tadi sempat disinggung juga di sana. Nah, mungkin antara 2 anak ini ada sebuah kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya terjadi antara gap satu dengan yang lainnya. Itu namanya identitas diri atau menstabilkan identitas daripada 2 anak yang berselisih. Oke, Pak Mufid ya. Yang kedua, adanya menanyakan keyakinan. Iya, menanyakan keyakinan. Mungkin kita sebagai guru atau mungkin sebagai mediator atau mungkin apa namanya, kita coba menanyakan sebuah, bahwa di awal semester mungkin di kelas kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Di sana keyakinan kelas itu pastinya akan tertuang adanya sebuah konsekuensi, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Adanya keyakinan, adanya konsekuensi, bukan punishment. Karena di dunia sekarang tidak boleh adanya punishment, tapi konsekuensi. Disepakati keyakinan apa yang ketika A maka B, kan begitu. Ketika C maka D misalnya begitu. Tadi sudah disempat juga. Dan kamu mau jadi apa kalau mau seperti ini? Disampaikan di situ. Nah, setelah itu baru adanya validasi sebuah tindakan yang salah. Nah, validasi ini kita semuanya bisa bahwa tindakan-tindakan yang efektif untuk kita semuanya yang salah itu harus seperti apa. Nah, kita butuhkan itu ya. Itu ada yang terakhir metodenya adalah coaching. Coaching tidak hanya guru BK untuk orang tua, tapi kita sebagai guru bisa coaching sama guru, bisa coaching sama siswa di situ untuk membuat hal yang lebih baik lagi. Terima kasih. Masih panjang sebetulnya. Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fahri. Oke. Iya. Selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Ya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Oke, 1, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, mulai. oke, komando lagi. Oke, 1, 2, 3,
Oke, ya. Foto gue bebas. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Nanti lagi satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, sedikit kejutan.